Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sebagai hamba-Nya yang insyaallah selalu bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana kita beramal kepada Allah dan beramal kepada sesama manusia. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada materi kita pada kesempatan subuh kali ini, yaitu terkait tentang tafsir surat Muhammad ayat 7 dan sedikit tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mengingat kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, kalau saya lihat di tanggalan itu sudah tanggal 10 Rajab sekarang ini. Ya, selalu tentunya ya kalau udah bulan Rajab ini udah banyak istilahnya seliweran di WhatsApp atau segala macam terkait mengenai masalah keutamaan puasa Rajab lah, atau kemudian doa bulan Rajab lah, yang terkadang mungkin kalau kita lihat ya banyak hadis-hadis yang bertebaran ataupun yang ya kan berada ataupun tersebar di WA kita itu mungkin bisa jadi adalah hadis-hadis maudhu' dan juga hadis-hadis dhaif. Nah, bagaimana kita menyikapinya perlunya tentunya kita tahu akan hal itu sebelum kita masuk pada tafsir surat Muhammad ayat 7 menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Baik, bulan Rajab Bapak Ibu jamaah salat subuh ya mempunyai banyak keutamaan. Memang ya. Tentunya tadi juga ketika kita sholat subuh juga dibacakan oleh Imam surat At-Taubah tadi ya, seperti itu. Jadi bulan Rajab mempunyai banyak keutamaan. Kaum muslimin di seluruh dunia dianjurkan untuk mengagungkan bulan haram ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berdoa dan mengerjakan ibadah-ibadah soleh. Ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-36 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusak. Ya, seperti itu. Jadi di surat At-Taubah ayat ke-36 ya dikatakan di sini bahwasanya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ya, atau 4 bulan haram. Haram di sini artinya sebenarnya mulia, bukan haram artinya haram ya, seperti itu. Haram di sini artinya bulan haram diartikan mulia, ataupun juga bisa dikatakan kenapa dinamakan dengan haram ya karena di situ diharamkan untuk apa berperang. Itu saat itu ya. Inilah ketetapan agama yang lurus. Dzalikat dinul qayyim. Ya, fala tazlimu nafsan. Jadi maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam keempat bulan itu. Kalau dilanjutkan tadi diselesaikan sama imam kita ya di salat subuh tadi, dan perangilah waqatilul musyrikin, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Jadi kalaupun terjadi peperangan memang saat itu gitu ya di bulan haram ya terpaksa, tapi jangan menyerang duluan. Inilah salah satu art of war-nya atau seni berperangnya Islam itu tidak ada berperang menyerang duluan, tapi karena misalnya kehormatan Islam diganggu ataupun dilecehkan atau bahkan diserang terlebih dahulu ya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin baru kemudian menyerang. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini Pak ya. Jadi di Mesir itu ada namanya seorang Syekh Maulana Syekh Rusdi ya, Yusri Rusdi, dia merupakan juga Syekh Thariqah. Di sini menjelaskan bahwasanya amal ibadah pada bulan Rajab ya memuat pahala yang sangat besar di sini. Artinya kenapa? Karena bulan Rajab termasuk dari 4 bulan yang mulia ini. Sebagaimana dosa-dosa pada bulan itu juga dilipat gandakan hukumannya. Maka bila masuk bulan Rajab memang ada perbuatan yang dianjurkan dalam syariat, yaitu apa? Perbanyak doa. Rasulullah SAW menyambut bulan Rajab dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan panjang umur. Nah, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW ya senantiasa menantikan bulan Rajab ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika dia telah masuk bulan ke-7 ini, bulan Rajab pada bulan yang ke-7 gitu ya. Nabi akan membaca doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana ya wa ballighna Ramadan. Hadis riwayat Ahmad.
Jadi kita udah tahu nih, selama ini kan memang tersebar ya di WhatsApp kita bahwasanya pada doanya Pak udah masuk bulan Ramadan nih, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya, limpahi kami keberkahan, beri kami keberkahan fi Rajaba pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Balagha yuballighu artinya sampaikan. Artinya apa? Ya sampaikan kita terpertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad ya. Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwasanya telah sampai kepada kami doa sangat mustajab pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama bulan Rajab dan malam pertengahan Sya'ban. Ini bukan hadis Pak, tapi menurut Imam Syafi'i yang mengatakan telah sampai pada kami doa. Jadi saya menurut keyakinan daripada Imam Syafi'i. Taib. Nah, bulan Rajab ya adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ashhurul Hurum tadi. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Ya kan memang dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sudah ditentukan memang jumlah bulan itu ada 12. Tapi bukan 12 yang Januari, Februari, Maret, April, bukan itu, Pak. Ya kan 12-nya itu ya. Nah, bisa jadi yang 12 yang ini kan menentukan itu juga mereka mencontek daripada bulan-bulan Islam. Ya, dan ini adalah pasti dan tidak ada perbedaan tentangnya. Ya, satu ya tentang saya titik bahwasanya memang bulan Rajab termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, sebagai salah satu turunan kalau misalnya kita meyakini bahwa bulan Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan, maka kita harus berlomba-lomba memperbanyak amal di bulan yang mulia. Di antaranya juga adalah puasa. Ini kaitannya dengan kan puasa banyak berseliweran juga anjuran untuk puasa bulan Rajab. Cuma kita pengen lihat di sini ya di mana letak ininya gitu seperti itu. Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dalam karya beliau yang berjudul Tabyinul A'jab ya bima warada fi fadailil Rajab ya, menyatakan bahwa kesunahan mengisi sebagian hari-hari bulan Rajab dengan puasa karena ia adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Memang banyak sekali ditemukan hadis-hadis maudhu' ya dalam menggambarkan fadilah atau keutamaan bulan Rajab serta fadilah puasa dan amalan-amalan lain di bulan Rajab ini. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang bermasalah adalah fadilahnya. Ya, kalau mungkin kita menemukan puasalah di bulan Rajab nanti akan mendapatkan gini bla 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 bla. Ini kan ada banyak hadis-hadis seperti itu, Pak. Nah, yang bermasalah di sini adalah fadilahnya. Ya, bukan hukum asal daripada kesunahan berpuasa di bulan Rajab. Karena fadilah dan hukum asal puasa adalah 2 hal yang berbeda. Selama ini mungkin kita mendapatkan hadis fadilah bulan Rajab seperti ini. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh itu hadisnya dhaif, oh itu tidak benar, itu maudhu, ya kan lemah. Bahkan itu hadisnya hadis palsu. Nah, kaitannya apa? Karena dikaitkan dengan puasa di bulan Rajab maka akan mendapatkan keutamaan A, B, C, D dan segala macam. Posisinya di sini di antara pro dan kontra kita menyikapinya, antara yang mengatakan memang ada sunnah berpuasa di bulan Rajab, ada fadilah puasa di bulan Rajab. Nah, posisinya di sini adalah kita mengambil kesimpulan sebagaimana dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani di sini bahwasanya al-ahadis al-waridah fi fadli Rajab au fi fadli siyamihi au siyami syai'in minhu sarihatan fahiya ala qismaini dha'ifah wa mawdu'ah. Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa di dalamnya secara jelas bisa dikelompokkan ke dalam 2 kesimpulan, yaitu hadis dhaif dan maudhu. Ya, sekali lagi yang lemah atau palsu adalah keterangan-keterangan tentang fadilahnya. Jadi yang lemah ini ataupun yang palsu adalah keterangan fadilahnya, bukan tentang hukum asal disunahkan berpuasa. Disunahkan berpuasa ini dia benar ada. Kenapa? Karena di dalam ya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan bahwasanya Sayyiduna Ibnu Abbas pernah mengatakan ya, qala Ibnu Abbas khassallahu min syuhuri al-'am 4 ashhur faj'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dhanba fihinna wal 'amal shalih wal ajra 'a'dham. Allah mengistimewakan 4 bulan dalam 1 tahun, menjadikannya mulia serta mengagungkan kemuliaan-kemuliaannya. Dosa dan amal baik serta balasannya dilebihkan dibandingkan bulan yang lainnya. Dan bulan Rajab termasuk di antara 4 bulan tersebut. Ini menurut siapa? Ibnu Abbas. Nah, maka melihat keterangan ini ya, yang saya sampaikan tadi ya seperti itu. Bagaimana keutamaan 4 bulan ini jika dibandingkan dengan bulan Ramadan yang tentunya lebih mulia. Jadi saya tetap yang bulan-bulan lain ini di bawah bulan Ramadan.
Maka mengambil ibarat dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, dikatakan di situ bahwasanya apa? Sesungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan yang mulia, mengakhirinya pun dengan bulan yang mulia. Dalam setahun setelah bulan Ramadan, bulan Muharram lah yang paling mulia di sisi Allah. Maka dengan demikian ya, yang kuat ataupun yang bila mana kita punya kemampuan untuk berpuasa di bulan ini, bulan Rajab, maka berpuasalah tanpa perlu memusingkan fadilahnya. Nah, karena memang asalnya, hukum asalnya ada disunnahkan untuk berpuasa. Dasarnya apa? Karena dia adalah salah satu di antara bulan-bulan yang mulia. Minimal ya, jika kita sudah mulai ya mencoba lagi untuk berpuasa atau melatih lagi berpuasa, mungkin yang selama bulan-bulan yang lainnya jarang berpuasa, minimal sebagai pemanasan bagi kita untuk menuju bulan Ramadan. Ya, pemanasan lah bahasa kita. Jadi saya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini ya, ini sebagai pengantar tadi ya tentang bulan Rajab, karena kita sudah berada di bulan Rajab dan tepatnya sudah di tanggal 10 Rajab ya. Subuh pagi ini kita mau mencoba membahas tafsir surat Muhammad ayat ke-7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Jika kita berbicara tafsir hanya berdasarkan pengertian bahasa secara lugawiyah, secara bahasa saja, linguistik saja, sini ada kata-kata jika kamu menolong agama Allah. Emang perlu Allah itu ditolong? Saya seperti itu kan, jadi menimbulkan sedikit penyimpangan dalam keimanan nantinya kan, seperti itu ya Pak ya. Maka perlu kita membahas kajinya dari sisi tafsir, dan tafsir ini tentunya banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang berjuang membela kebenaran bahwasanya orang-orang tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah juga memberikan jaminan berupa kuat dan tentramnya hati ya, wa yutsabbit aqdamakum. Ya, in tansurullah ya, membela kebenaran. Saya membela di sini adalah menolong agama Allah. Kita lihat satu persatu nanti di sini ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, karena saya mengambil dari tafsir Al-Khawatir Sya'rawi ya. Saya bukan mufassir, bukan saya bukan yang bertafsir, saya mengeluarkan tafsir, tapi kita tafsir ini mengkaji orang-orang yang berhak menjadi mufassir ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Al-Khawatir Sya'rawi ya mengatakan bahwa saya pada ayat itu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, Allah hendak memberikan suatu peringatan berupa jaminan bahwa dalam diri setiap manusia bisa memiliki suatu upaya yang bisa memasukkan mereka kepada surga maupun neraka. Ada pilihan di situ. Allah ngasih jaminan di situ, menegaskan pada manusia ada pilihan. Kamu masuk surga atau neraka. Ya seperti itu. Jaminan itu digaransi oleh Allah akan dipenuhi. Sebagaimana apabila Allah berjanji, maka akan menepati dan tidak pernah lupa pada janji-janji. Innallaha la yukhliful mi'ad dalam ayat yang lain ya. Orang yang mengingatnya akan diingat pula oleh Allah. Begitu juga dengan orang yang menolongnya, atau yang menolong dalam tanda kutip di sini ya, menolong Allah, ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, oleh karenanya barang siapa yang memulai untuk melakukan ketaatan, maka sesungguhnya rahmat dan pemberian Allah juga begitu dekat dengannya. Ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekatinya. Begitu juga sebaliknya orang yang menjauh daripada Allah, maka Allah akan menjauh. Sehingga rahmat dan hidayah Allah pun akan menjauhi orang tersebut. Kita ingat pepatah ya kan, kalau takut sama banteng ya lari. Ya, kalau kita takut sama ular ya jauhi. Tapi kalau kita takut sama Allah ya jangan lari Pak, tapi dekati. Nah, ini prinsipnya. Kenapa? Allah itu boleh dikatakan fa in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'ani talqani anka nahiya. Ini dalam pepatah Arab ya. Fa in tadnu minni, jika rasa sayangmu, rasa dekatmu ya denganku, maka rasa sayangku akan lebih dekat. Wa in tan'ani, tapi kalau kamu mencoba jauh dariku, kata Allah,
talqani anka na'ya. Kamu akan ini bukan kata Allah ya Pak, ini perumpamaan pepatah bahasa Arab. Wa intan a'ani, tapi kalau kamu jauh dari saya, maka talqani anka na'ya. Ya, saya bisa lebih jauh lagi. Ini sebagai perumpamaan saja. Ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan memang ya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melakukan ketaatan, ya, kita yakin dalam melakukan ketaatan ini karena kita ingin mendapatkan rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mendekat kepada Allah. Ya. Maka inilah yang dimaksud dengan iman dalam konteks akidah menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa iman dan hidayah tidak bisa didapatkan dan tidak pula bisa dengan gampang tertanam ya dalam jiwa manusia kecuali disertai dengan upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kenapa di sini kemudian intan surullah? Ya, jika kamu menolong Allah, kenapa Allah perlu ditolong dalam tanda kutip di sini ya Pak ya? Misalnya ini istilahnya. Ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini menjelaskan bahwasanya perihal ini kenapa ada kata-kata intan surullah yang surkum di sini di ayat ini? Apakah Allah nggak mampu? Bukankah Allah memiliki sifat kudrah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mampu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allah juga mampu menghilangkan semua kekafiran sehingga semuanya kita ini jadi muslim. Allah juga sangat gampang sekali menjadikan semua orang beriman kepadanya. Lantas kenapa ada sini intan surullah? Menurut menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini, ayat ini tidak berarti Allah membutuhkan pertolongan manusia untuk membela dan menyebarkan agama Allah. Bukan artinya seperti itu secara literal bahasa gitu seperti itu. Allah juga tidak membutuhkan supaya semua umat Islam untuk berperang melawan orang kafir, bukan. Tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengetahui siapa saja umat Islam yang rela berjuang untuk menegakkan kebenaran dan siapa saja umat Islam ya yang tidak menghiraukan ajaran-ajaran Islam. Ya, maksudnya di sini ya Pak ya, bukan jadi berarti intan surullah itu menolong agama Allah. Di sini artinya Pak, menegakkan kebenaran, menegakkan atau menjalankan ajaran agama Islam. Jadi ayat ini ya lebih kepada Allah ingin menguji, ya, memilah-memilih, menseleksi di antara umatnya, di antara hambanya, siapa yang betul-betul rela berjuang untuk menegakkan kebenaran dan siapa pula nantinya yang tidak menghiraukan ajaran Islam. Oleh karena itu ditambahkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini bahwasanya ya ayat ini menjadi representasi daripada otoritas perihal keimanan. Siapapun yang keimanannya kuat, maka ia akan memiliki keinginan untuk selalu menegakkan ajaran Islam. Sekalipun Allah tidak membutuhkannya. Karena Allah nggak butuh bantuan kita. Tapi kita tetap akan berjuang, tetap akan berupaya, tetap akan berusaha untuk menegakkan kebenaran atau menjalankan atau menegakkan ajaran Islam. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan, Allah sangat mampu sekali untuk melakukannya, menjadikan kita semua ini muslim, semua orang di dunia ini muslim itu bisa. Allah mampu. Tapi kenapa di antara kita di antara umat manusia ini ada yang muslim dan ada yang tidak muslim atau mengkafirinya? Disitulah letak bahwasanya Allah ingin menguji keimanan, otoritasnya di sini gitu seperti itu. Ya. Selain itu juga Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga menjelaskan bahwasanya kenyataannya iman merupakan ya walaupun seperti itu juga ya, iman juga merupakan otoritas murni daripada Allah. Dan Allah benar-benar mampu untuk menjadikan manusia semuanya beriman. Akan tetapi tingkatan dari masing-masing mereka atau tingkatan daripada masing-masing umat ini dalam keimanan berbeda-beda. Oleh karenanya pada ayat di atas ini Allah hanya memberikan pertolongan ya untuk orang yang menginginkan pertolongannya. Di sini artinya. Dan orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah hanyalah orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Maka dengan demikian barang siapa atau siapa saja yang berjuang untuk menyebarkan kebenaran ajaran Islam, maka yakinlah dia tidak akan sendiri. Itu seperti itu, lebih pada itu ya. Pertolongan Allah akan selalu bersama dengannya karena Allah tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian. Ini letak pada poin intan surullah yansurukum. Jadi maka ayat ini juga sekaligus menjadi kabar gembira buat kita umat Islam bahwa orang yang menolong, berjuang di jalan Allah akan selalu bersamaan dengan pertolongan Allah. Tidak ada orang yang Islam menegakkan, menyebarkan ajaran Islam tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah akan bersama orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan tentunya Allah akan menguatkan hati mereka dari berbagai ujian yang akan dihadapinya.
Nah, maka kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi lagi lebih menegaskan maksud daripada kata-kata menolong di sini lebih tepatnya adalah berjuang menegakkan ajaran Islam dengan tujuan murni karena Allah, ya. Serta tidak pernah menoleh kepada manusia dan bukan pula untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan ini bisa tergambar dalam jiwa-jiwa para sahabat, para tabi'in dan juga para ulama, ya, masyayikh kita, ya, yang benar-benar berjuang untuk menegakkan ajaran Islam tanpa menghiraukan pujian maupun cacian. Makanya selalu mereka mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Mereka selalu menyampaikan kebenaran sekalipun kebenaran itu harus disampaikan rasanya pahit. Dan mereka benar-benar ikhlas karena mengharap rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai tambahan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya yaitu ayat surat Al-Hujurat ayat ke-13, tadi surat Muhammad ayat ke-7, jadi intan surullah yansurkum. Maksudnya di sini adalah nasrullah ini adalah lebih kepada menegakkan kebenaran atau menegakkan ajaran Islam. Itu poinnya ya. Dan yakinlah kita tatkala kita sudah mulai menegakkan ajaran Islam. Jadi hakikatnya ketika kita mengamalkan ajaran Islam untuk diri kita pribadi saja, belum untuk orang lain, belum dalam tahapan misalnya Bapak Ibu berdakwah ataupun menyampaikan, mengajak orang lain untuk beramal soleh dan segala macamnya gitu ya, seperti itu. Ketika Bapak Ibu menjalankan atau mengamalkan amal ibadah tersebut untuk Bapak Ibu sendiri saja, itu sudah masuk dalam kategori apa? Intan surullah. Maka yakinlah ketika Bapak Ibu mengamalkan, menegakkan ajaran agama Islam, maka yakinlah pertolongan Allah pasti akan datang pasti akan bersama Bapak Ibu semuanya. Apalagi jika kemudian itu sudah diperluas, tidak hanya sekedar menegakkan ajaran Islam untuk pribadi, tetapi lebih kepada siapa? Kepada keluarga. Berikutnya, karena perintah berikutnya adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Baru kemudian perluas lagi berikutnya. Nah, di ayat berikutnya ini yang sedikit kita bahas juga ya, terkadang karena banyak perselisihan ataupun banyak sikap di antara manusia yang kemudian meremehkan antara satu yang lain atau bahkan merasa inferior, ya, ada yang merasa superior, merasa paling tinggi, ada juga yang merasa minder gitu kan, seperti itu. Kayak kita misalnya, orang Indonesia ini bakal masuk surga nggak ya, istilahnya seperti itu kan. Nah, kayaknya Indonesia ini gimana? Kalau saya sih yakin saja justru lebih banyak orang Indonesia daripada orang Arab ya, walaupun walaupun agama Islam diturunkan di Arab. Kalau mau dilihat daripada pengamalan fikihnya ya, berdasarkan tuntunan rapihnya, ya umat Islam lebih rapih dan lebih dikatakan lebih mendekati kepada kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran Islam, itu seperti itu kiranya. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Poinnya di sini ya Bapak ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pertama, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini menggambarkan keadaan manusia yang hidup sangat multikultural dan plural, Pak. Beragam dan bermacam-macam. Ya, hidup sosial ataupun hidup bersosial antar umat, antar bangsa dan antar agama ini sangat penting sekali untuk dilakukan oleh sesama manusia agar ya kita bisa saling mengenal bahwa kita memang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Ya. Lalu ayat ini juga jelas ya, saya memperjelas bahwasanya larangan untuk membedakan orang-orang lain, mulai dari segi ras, bangsa, agama hingga warna kulit. Ya. Perbedaan dalam hal itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari oleh siapapun.
Namun begitu tentunya ada batasan kaitannya di sini ya, bahwasanya di sini katakan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya lagi-lagi tafsir Al-Khawatir li Sya'rawi menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ya, dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan bernama Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling menjelekkan atau merendahkan yang lainnya. Ini poinnya Pak ya. Nah, saya teringat ketika mumpung saya ingat ini ketika kita mengatakan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara awalnya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Selama ini kita berkeyakinan gimana Pak? Nabi Adam dan Siti Hawa ini diturunkan surga karena apa Pak? Karena melanggar. Ya. Kira-kira karena melanggarnya ini Nabi Adam ini salah nggak Pak? Jadi kita nyalahin nenek moyang kita Pak. Salah ini karena Nabi Adam ini kita jadi turun surga. Salah ini, Nabi Adam ini orang yang salah ini, gitu, seperti itu kan? Ya seperti itu. Ya ini secara ini, walaupun secara ini memang dia melakukan kesalahan ya, pelanggaran. Tapi kalau kita perhatikan sekarang Pak, apakah benar-benar Nabi Adam itu melakukan pelanggaran ya, karena hawa nafsunya atau karena apa Pak? Ini yang harus kita hati-hati Pak. Ini jadi pembelajaran buat kita. Kira-kira kenapa Pak? Nabi Adam kan digoda sama iblis, ya, sama setan. Dikatakannya apa? Ya Adam, kamu kenapa nggak mau makan buah ini? Kan kamu boleh, dikatakan oleh Allah memang boleh kamu makan semua yang ada di muka bumi kecuali pohon ini. Kenapa kamu nggak mau makan pohon ini Adam? Ini kata iblis ya Pak ya. Kata setan, kenapa kamu nggak makan buah ini? Ini justru buah yang bikin kamu bisa abadi. Kenapa? Tahu nggak kamu? Wallahi Adam, kata iblis ya kan. Iblis kan bisa dia mengatakan apa? Demi Allah Adam, ya kan seperti itu. Demi Allah Adam, saya itu tahu rahasianya. Kenapa? Ya kan? Ini diceritakan dalam kitab tafsir ya Pak ya. Dikatakan, kenapa kamu nggak mau memakan pohon ini? Ini rahasia sebenarnya. Allah nggak mau kamu selamanya ada di sini. Biar kamu nanti akan diturunkan. Nah, kalau kamu mau tetap di sini, kamu harus makan ini biar tetap ini. Ya kan? Biar tetap kamu berada di surga. Ya, akhirnya apa? Nabi Adam di sini. Artinya apa di sini? Artinya apa Nabi Adam di sini? Percaya karena ada orang, ya, karena ada makhluk yang berani bersaksi dengan membawa nama Allah. Ini hati-hati Pak. Jadi artinya saya dengan adanya rayuan kebaikan katanya sebenarnya, karena dengan nama Allah, dengan membawa nama Allah, tapi kemudian terjerumus. Dan ini banyak terjadi Pak. Kita di manusia juga sering melakukan gitu atau sering mengalami hal tersebut. Karena kita mendengarkan kebaikan, demi Allah kamu akan, kalau melakukan ini kamu akan baik. Ternyata rupanya di belakang itu, ya kan? Jadi Nabi Adam itu bukan karena dia nafsunya dia pengen, tapi apa? Karena dia percaya, yakin memang nggak mungkin ada orang yang sudah bersumpah dengan demi Allah, menyatakan kemudian dia membawa-bawa menjual-jual nama Allah kok kemudian berbuat jahat. Jadi jangan lagi kita terlalu menyalahkan sekarang ya Pak ya. Karena Nabi Adam salah ini turun karena salahnya dia ini kan, seperti itu. Salahnya Nabi Adam jadi kita turun di surga. Selain memang itu sunnatullah ya Pak. Tapi maka kemudian hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah tidak terlalu memblaming atau merendahkan dan menyalahkan. Ya, memang alhamdulillah kita tidak sampai seperti itu berpikirannya. Tapi ini ada pemikiran yang seperti itu Pak, yang kemudian dijadikan oleh orientalis sebagai senjata untuk masuk. Ya kan seperti itu. Ya, ini karena Nabi Adammu itu yang dalam keyakinanmu itu melanggar dan seperti itu. Tapi sebenarnya di sini kita bisa ambil pelajarannya bahwasanya Bapak, kita juga perlu berhati-hati. Ya kan? Dan jangan sampai dari sisi orang luar kita juga berhati-hati. Tidak semua yang kemudian ada yang mengatakan demi Allah itu lalu kemudian ya kan ada kebaikan di belakangnya, karena bisa jadi ada. Dan kita harus ingat ya kan, gangguan itu kan dari apa? Minal jinnati wan nas. Seperti itu, dari golongan jin dan dari golongan manusia ya, banyak yang menggoda, yang merayu segala macam lewat golongan jin dan manusia. Itu seperti itu Pak. Jadi istilahnya itu yang pertama. Yang kedua, dalam diri kita juga sama. Jangan sampai kita menjual nama demi Allah demi meyakinkan orang lain dengan tujuan sebenarnya meraih keuntungan pribadi. Ya kan setan kan nggak mau kemudian ada saingan dia di surga ini kan, seperti itu kan. Karena sebelumnya kan tidak ada, makanya ketika disuruh perintah, ya Allah aku ini diciptakan kau dari api, kok dia cuma dari tanah, kok aku suruh menyembahnya, kan egonya. Jadi merasa ini akhirnya kemudian apa?
ngerayu cara-cara pakai bawa-bawa nama Allah. Demi Allah Adam, kamu ini kenapa kamu dilarang ini? Biar kamu nggak bakal kekal di sini. Tapi kalau kamu ini kamu bakal kekal. Tapi nah Adam bukan Nabi Adam alaihissalam bukan terayu, dalam sebuah kitab tafsir dikatakan bukan tergoda karena ya kan kekekalannya itu gitu ya, seperti itu. Tetapi lebih kepada apa? Karena ada makhluk yang sudah mengatakan demi Allah, ya kan, seperti Adam, saya kasih tahu kamu bahwa saya sebenarnya. Kenapa? Ya ibarat kata ya Pak ya, kalau kita tinggal di kampung kan ada penduduk lama, ini iblis ini penduduk senior kan ceritanya. Nah ada datang, jangan lewat daerah situ gitu. Nanti kamu saya ini udah penduduk lama di sini. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Maka Nabi Adam iblis juga mengasih tahu ataupun istilahnya menipu daya daripada Nabi Adam dengan hal seperti itu. Ini dalam kitab tafsir pernah dikatakan seperti itu Pak. Baik, nah oke, kita lanjutkan ya kepada Hujurat ayat 13 kita gitu ya Pak ya. Jadi hikmah daripada inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila itu adalah saling mengenal dan saling menolong antar satu dengan yang lain. Nah, di sini perbedaan seharusnya menjadi momentum bagi manusia untuk bersatu, saling mengenal dan merajut persaudaraan antar sesama. Dan perbedaan juga seharusnya tidak menjadi ajang untuk mencemooh, bertikai ya, atau merasa lebih unggul dan lebih mulia. Sebab ada anggapan seperti ini sudah menyalahi kaidah kesakralan daripada ayat Allah tadi ya. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Dan Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Syu'uban ini artinya berbangsa-bangsa. Maka pada ayat ini memiliki makna bangsa yang berbeda-beda. Ini kan ada ras ya kalau bahasa kita ya Pak ya. Antara yang satu dengan yang lainnya itu nggak bisa berkumpul dalam satu bangsa. Kemudian qabail, suku-suku. Nah suku-suku ini adalah bangsa Arab dan Bani Israel yang Allah ciptakan menjadi satu. Karena asalnya memang sama awalnya Pak dari Nabi Ibrahim kan ya. Maka kemudian jadi bangsa Arab yang kemudian pergi ke Arabnya Nabi Ismail ya, keturunan Nabi Ismail ya. Kata syu'uba memiliki arti lebih umum daripada qabail ya. Lebih Allah kedepankan dengan tujuan untuk menghilangkan sifat bangga dan sombong ya. Dengan menyebut yang lebih umum terlebih dahulu, Allah menghapus setiap sesuatu yang bersifat materialistis seperti fakir miskin, kaya raya, seperti hal seperti ini ya, agar kita bisa tolong menolong orang-orang kaya bisa menolong orang-orang yang mampu, dan sama sekali bukan untuk saling menyombongkan. Intinya seperti itu. Nah, selain itu Allah juga menegaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi mereka, di sisi kita semuanya ini, di sisi orang-orang yang berbeda-beda, beragam ini, hanyalah orang yang paling bertakwa. Jadi jabatan, harta, rupa, ras, budaya enggak menjadi tolak ukur untuk dibangga-banggakan. Ya, semua itu tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah. Ya, begitu juga dengan tanah kelahiran. Wah, saya ini lahirnya di Mekah, beda dengan kamu yang lahir di Pekalongan ataupun di Bantul atau di Mesuji, seperti itu. Enggak, saya ini lahirnya di Mekah, di Madinah. Enggak ada yang seperti itu. Jadi saya lebih suci dari kamu ya. Tidak ada seperti itu. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengutip sabda Rasul, hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa la fadla li arabiyyin la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan, kemuliaan bagi orang Arab atas orang ajami atau orang asing kecuali dengan ukuran ketakwaan. Maka dari hadis ini ya dikatakan bahwa perbedaan secara materialistis, ras dan budaya tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah. Yang membedakan hanya dalam hal spiritualitas ibadah. Siapa yang paling bertakwa di antara manusia, maka dia yang lebih utama kendati pun berupa orang ajami dan tidak memiliki kekayaan sedikit pun. Jadi kita orang Indonesia bisa beroptimis ya kan, lebih duluan masuk surga dibandingin orang Arab. Syaratnya ya kita harus bertakwa, lebih bertakwa dari mereka. Ya, seperti itu. Sebagaimana yang telah tertulis juga dalam ayat tadi ya, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, dalam hal ini ya saya penting juga sampaikan bahwa kita mengingat kembali bahwa Allah benar-benar zat yang maha adil. Nah, Allah memposisikan takwa sebagai standar kemuliaan seseorang. Sebab jika seandainya materi yang menjadi tolak ukur, maka orang kafir juga banyak yang kaya Pak ya, seperti itu kan. Sementara orang Islam ya mungkin banyak yang di bawah. Nah, dan ini tidak bisa menjadikan acuan bahwasanya orang kafir lebih mulia, kan tidak seperti itu. Jadi seandainya barometer mulia tergantung nasab atau keturunan, maka banyak pula ya orang kafir yang nasabnya atau luhur bagi mereka yaitu lebih tinggi dari kita. Dan banyak umat Islam yang nasabnya nggak luhur, bahkan ada sebagian asalnya dari budak. Tapi apakah Allah menjadikan orang kafir lebih mulia? Ya enggak juga. Maka di sinilah letak kehadiran Allah ya, bahwasanya Allah memberikan kemuliaan kepada umat Islam ya. Lebih kepada apa acuannya? Kepada acuan bertakwa. Dan untuk meraih ketakwaan itu Allah juga memberikan peluang hanya kepada umat Islam. Karena syaratnya harus beriman. Nah,
itu seperti itu. Karena orang kafir ya nggak mungkin dia bisa bertakwa kecuali dia telah masuk Islam terlebih dahulu. Oke, saya kira itu Bapak, karena sudah materi juga sudah kelihatan ini. Saya sebagai pengantar kajian subuh kita pada hari ini, pada Sabtu ini, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ditegaskan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan yang menentukan kehidupan. Fakta yang ada kita lihat sekarang di Indonesia, Islam Nusantara, padahal Innallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Pertanyaan yang kita tanya, menurut perspektif Pak Ustaz, siapa yang bertanggung jawab nanti terhadap munculnya Islam Nusantara ini? Apalagi sudah dibuat patung lagi di Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Apakah kita akan bertanggung jawab juga? Sedangkan kita berjuang menegakkan agama Allah yaitu Islam. Yang kedua, Rasulullah memiliki sahabat, bahkan dibukukan pada bukunya 60 karakteristik sahabat Rasul. Para sahabat ini adalah orang-orang yang soleh secara pribadi, dia juga soleh secara sosial. Bahkan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak Muhammad Syukala, mengatakan bahwa sekarang ini banyak pemimpin yang soleh secara pribadi, tapi dia tidak soleh secara sosial. Contohnya, lebih 60% pemimpin di Indonesia kena OTT. Dia tidak soleh secara sosial. Dia soleh, dia sholat, haji, tapi dia tidak soleh secara sosial. Korupsi makin meningkat. Kajian dari Dewan Masjid Indonesia bahwa sekarang ini muncul Islam baru, partai setan. Orang-orang yang tadi soleh secara pribadi, dia tidak soleh secara sosial. Apakah karena tarikan godaan setan itu, atau dia karena tidak sholat, tidak benar? Bagaimana menurut kajian Pak Ustaz dari dua tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Berat ini ya Pak ya. Islam Nusantara. Oke. Ini lagi-lagi yang pertama kita mengacu pada al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah jelas tinggi, tidak perlu ditinggi-tinggikan lagi. Ini kita berangkatnya dari sini terlebih dahulu. Cuma memang, yaitu tadi apa ya, ketika seseorang ingin menyampaikan ajarannya, tentunya kan ada metode, ada cara, ada substansi, ataupun istilahnya ada apa bahasanya. Kalau bahasa orang umum itu adalah marketing, apa namanya, catchingnya, atau yang bikin eye catchingnya. Kalau dia menyampaikan apa secara standar dan biasa-biasa saja, mungkin dianggap ya itu memang udah biasa seperti itu. Maka cobalah dibuat dengan nama Islam Nusantara. Ya, saya dalam menyampaikannya ini seperti itu. Maka kita melihatnya, kalau secara kita lihatkan secara standarnya, jika dia selagi yang dimaksud dengan Islam Nusantara inilah bagaimana kemudian penerapan syariat-syariat Islam ini disesuaikan dengan, ya kan, tempat pelaksanaan syariatnya, yaitu di tanah Nusantara, maka itu tidak masalah. Ya kan, itu yang pertama ya Pak ya. Jika yang dimaksud dengan Islam Nusantara di sini adalah lebih kepada adalah apa? Bagaimana proses penerapan syariat tersebut atau penerapan syariat Islam di tanah Nusantara. Tapi kalau kemudian memunculkan ibadah-ibadah baru, nah itu baru kemudian sudah menjadi salah, sudah keluar daripada Islam itu sendiri. Karena sebenarnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu ya sudah Islam sebenarnya, tidak ada ini. Cuma kemudian dalam
packagingnya, mempaketkan ataupun membrandingnya, maka kemudian perlu ada nama, mungkin saya seperti itu, karena lebih kepada ininya. Karena pertama ya, kalau mau kita coba pahami secara ini terlebih dahulu, mengatakan karena kalau Islamnya orang Arab itu keras, dikit-dikit perang, dikit-dikit kemudian serang dan segala macamnya, langsung potong tangan, kisos dan segala macam. Seperti itu mencoba diartikan seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu. Karena lagi-lagi kita katakan orang Islam beda dengan orang Islam beda dengan Muslim. Ini yang menjadi acuan ITB ya. Islam beda dengan Muslim. Islam ya Islam. Kenapa? Makanya pernah dikatakan, ya kan, saya tidak menemukan Islam di kalangan orang Muslim. Kenapa? Karena orang Muslim tidak menjalankan ajaran Islam. Tapi justru misalnya dikatakan di tanah Eropa ataupun di Eropa ya, misalnya ada yang mengatakan saya menemukan Islam di sini tapi tidak menemukan Muslim. Kenapa? Karena mereka sebenarnya mengamalkan ajaran Islam atau nilai-nilai Islam. Maka terkait dengan Islam Nusantara, ya sudah. Selagi memang tadi katakan ajaran-ajarannya ataupun pengamalannya masih masuk dalam ajaran-ajaran Islam, ya, jadi tidak menyimpang dan tidak membuat amalan baru yang kaitannya dengan amal ibadah, yang ibadah ya, karena ini tadi kaitannya dengan yang kedua, soleh pribadi dengan soleh sosial ini tadi. Kalau soleh pribadi kan lebih kepada muamalah sama Allah, ya, mulai dari syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, kan mungkin itu seperti secara utamanya ya Pak ya, dan hajinya. Ini kan soleh pribadi. Kalau soleh sosial diambil ya dari zakatnya, dari interaksinya dan sebagainya. Jadi jika Islam Nusantara ini lebih kepada bagaimana ya kan mengamalkan ajaran Islam dalam kaitannya dengan interaksi sosial, maka itu boleh benar. Ya kalau menurut saya pemahaman saya. Tapi jika maksud dengan Islam Nusantara sudah masuk kepada ranah muamalah ma'allah, yang kemudian mencoba untuk membuat amalan-amalan ibadah-ibadah baru, maka ini sudah mulai keluar daripada ajaran Islam. Nah, kalau kaitannya tadi membuat patung, ya jelas salah kalau membuat patung Islam Nusantara, ya kan? Ya, apalagi patungnya kemudian berbentuk gitu kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekedar monumen yang tanpa arti dan tanpa istilahnya hanya sekedar tanda saja, ya mungkin hanya sekedar tanda, itu seperti itu. Tidak lebih kepada yang kemudian monumen itu dijadikan diagungkan. Kalau saya sampai kotor itu sebuah salah, dia tidak boleh terkena kotoran najis dan segala macam, ya itu kemudian menjadi salah. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan soleh pribadi dengan soleh sosial. Nah, sebenarnya yang kita sudah bahas sebelumnya Pak, sebenarnya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita kaitannya ya seperti itu ya Pak ya. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika memang sudah sampai kepada ruh daripada sholat itu sendiri. Nah, tapi kan mungkin banyak di antara kita ataupun banyak di antara umat Islam yang belum sampai kepada ruh daripada sholat itu sendiri. Kita ini baru sebatas mengerjakan sholat. Mestinya kalau memang betul-betul ruh sholat sudah dijaga, sudah didapatkan, itu tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau belum, itu berarti masih mengerjakan sholat, ya kan seperti itu. Ya, terus gimana masuk surga nggak kita seperti itu? Ya kan bisa seperti itu. Ya intinya kembali lagi ke awal bahwasanya Pak, ya perintah kita adalah mengerjakan sholat, walaupun sebenarnya adalah mendirikan sholat ya Pak ya. Tapi memang kemudian menjadi kewajiban kita adalah rukun sholatnya. Rukun sholatnya itu apa sih? Ya kan kita udah belajar kemarin ya Pak ya, dari banyak kajiannya. Rukun sholatnya ada 13 kan? Ya kemarin itu yang mulai dari niat, kemudian istilahnya takbiratul ihram ya kan, al-fatihah dan seterusnya sampai terakhir. Nah di situ tidak ada kewajiban lagi kemudian setelahnya, maka kita ya nggak perlu kemudian menjadi berat-berat juga atau istilahnya ya berarti kalau kayak itu percuma juga saya sholat kalau ujung-ujungnya nggak masuk surga. Enggak, karena acuannya pada apa? Rukunnya sholat ya kepada 13 aturan itu tadi, saya SOP-nya. Tapi kalau ruhnya itu lebih kepada apa? Jiwanya. Ya karena sebenarnya ya kan kalau orang sudah melakukan sholat, mengamalkan puasanya benar-benar ya kan, nah, berarti kan puasa kita bisa jadi kalau orang yang seperti itu baru sebatas pada apa? Puasa pribadi, yaitu hanya mendapatkan lapar dan haus saja ya kan seperti itu. Walaupun memang sudah jelas yang catat juga ya Allah apakah ini. Tapi yang jelas yang namanya puasa itu ya menahan lapar dan haus dari apa? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini kan pengertian fikihnya kan seperti itu ya Pak ya. Ya dan juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah,
Jadi secara ininya dia sudah melakukan, tetapi apakah kemudian ya hikmah daripada puasa, ruh jiwa puasa itu kemudian berbekas pada diri atau tidaknya, berarti belum sampai jika dia masih tidak sampai pada soleh sosial. Itu ya seperti itu Pak kalau saya. Jadi saya ini kaitannya kembali lagi saya, jadi jangan disalahkan ajarannya, jangan disalahkan Islamnya, tapi memang kemudian adalah orangnya atau bahasanya kita di sini oknumnya yang belum sampai pada tahap gitu ya, belum sampai pada taraf itu. Dia mengamalkan sholatnya, dia mengamalkan puasanya, dia mengamalkan hajinya, dia mengamalkan zakatnya, baru hanya sebatas mengamalkan apa? Gugur kewajiban, belum kepada menghayati nilai-nilai daripada substansi daripada amal ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, cukup ya. Oke, sekali lagi ya, satu hal yang perlu saya ingatkan di sini ya, sebagaimana tadi ya saya katakan bahwasanya jangan lagi kita terlalu sering sekarang ini kita diplesetkan oleh sejarah ataupun diajarkan oleh sejarah bahwasanya kita menyalahkan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini salah, dia itu bukan karena tergoda setan untuk memakan buah khuldi karena ingin kekekalan ataupun ingin istilahnya dia kekal berada di surga, tetapi apa? Ya, bahwasanya Nabi Adam ini ya dia tertipu ataupun istilahnya korban daripada sumpah atas nama Allah. Itu satu. Jadi bukan lagi juga Nabi Adam ini sebagai makhluk yang lemah karena digoda setan aja dia kemudian jadi tergoda gitu kan. Seperti ini selama ini anggapan kita kan seperti itu. Digoda sama setan suruh makan dia tergoda. Ini kan cerita seperti itu. Bukan, tapi di sini karena Nabi Adam menjawab ketika ditanya Allah, "Kenapa kamu memakan buah khuldi?" Ya, maka Nabi Adam mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan pernah menduga ada orang," istilahnya kayak itu, "yang berani berbohong atas namamu." Saking lurusnya Nabi Adam, dia nggak pernah menduga bahwa saya ada orang, saya ada makhluk yang berani ya kan berbohong dengan cara bersumpah atas nama Engkau ya Allah. Seperti itu. Jadi istilahnya bukan karena tergoda, bukan karena godaan, tapi lebih kepada karena korban daripada sumpah atas nama Allah. Itu yang perlu kita segaris bawahi juga pada kesempatan subuh hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.